Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Yeni Nur Afiani, Julia Prabanisi, Krisna Hilma Aliasya, Ihya Ulumuddin, dan Koyum Pramudika ingin menjelaskan sedikit tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ada pengertian Wali Songo. Kata Wali Songo diartikan dengan wali yang berjumlah 9. Dalam bahasa Jawa, Songo yang artinya 9. Namun demikian, terdapat beberapa penafsiran lain. Kata Songo merupakan perubahan dari kata Arab sana yang berarti terpuji, sehingga Wali Songo berarti wali yang terpuji. Penafsiran lain menjelaskan bahwa kata Songo diambil dari kata Sangha yang dalam bahasa agama Buddha berarti jamaah para biksu atau ulama, sehingga Wali Songo berarti perkumpulan para wali yang terhimpun dalam suatu lembaga dakwah. Wali Songo berarti 9 orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, selanjutnya B. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan dalam proses penyebaran Islam. Islam masuk ke Indonesia dibawa pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Adapun kota pelabuhan dengan yang berperan besar di bidang penyebaran agama Islam di abad ke-16 adalah Malaka. Saat para pedagang Muslim menunggu perubahan angin untuk menuju tempat tertentu dalam berlayar, mereka memanfaatkan waktu luangnya untuk menyebarkan Islam kepada para pedagang dari daerah lain termasuk pedagang Indonesia. 2. Peranan perkawinan dalam proses penyebaran Islam. Perkawinan juga memegang penting dalam penyebaran agama Islam. Banyak pedagang Arab, Persia dan Gujarat menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri bangsawan atau raja Islam. 3. Peranan pendidikan dalam proses penyebaran Islam. Proses penyebaran agama Islam melalui pendidikan berupa pendidikan di pondok-pondok pesantren. Para santri yang telah lulus merupakan ujung tombak penyebaran Islam di daerahnya masing-masing. Dan selanjutnya poin C, metode pendidikan Islam masa Wali Songo. Nomor 1 dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama mendakwah Islam di Jawa. Dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Nomor 2, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim yang tertua. Ia mengembangkan pondok pesantren di daerah Ampel Denta yang berawa-rawa. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya pada pertengahan 15 Masehi. Pesantren tersebut menjadi sentral pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Nomor 3, Sunan Bonang. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran ahlu sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodok. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Dan yang nomor 4, Sunan Derajat. Beliau mendirikan pesantren yang bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan dalam pengajaran tauhid dan akidah. Sunan Derajat mengambil cara langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. 5. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau berdakwah di Jawa Tengah, tepatnya di Kudus. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika.
Karena itulah di antara Wali Songo hanya beliau yang mendapat julukan Wali Al-Ilm atau wali yang luas ilmunya. 6. Sunan Giri atau Ainul Yaqi atau dikenal sebagai Raden Paku. Beliau mendirikan pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, tepatnya selatan Gresik. Dalam keagamaan ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih, dan orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fikih. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Dalam dakwah ia memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah penyebaran agama Islam. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati sebelum meletakkan dasar agama Islam dan bagi perdagangan orang Islam, terlebih dahulu telah menunaikan rukun kelima naik haji ke Mekah menuju kerajaan Madinah. Sebagai haji yang saleh dan sebagai mufasir yang mengenal percaturan dunia, ia mendapat sambutan hangat di kerajaan itu. Kemudian setelah itu pindah ke Banten dan ia berhasil menggantikan Bupati Pasundan di situ dan mengambil alih pemerintahan atas kota pelabuhan tersebut. Dengan awal langkah inilah ia memanfaatkan tahtanya untuk menyebarkan agama Islam, terutama mengislamkan Jawa Barat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.